warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi usolli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu apa kabar Ibu? Ya, di pertemuan kali ini saya doakan semoga langkah-langkah kita menuju majelis ilmu ini sebagai pemberat amal kita di akhirat kelak. Dan saya doakan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Ibu ya, sehat jasmani, rohani maupun sehat kantongnya. Amin. Yang terakhir. Jadi tema kali ini adalah fikih darah wanita Ibu ya. Ini berhubung ini pertemuan pertama kita, saya mau kenalan dulu Ibu boleh ya. Jadi nama saya Maharati Marfuah Ibu. Saya lahirnya di Sragen 1992, masih muda Ibu ya. Sebaya lah. Ini alamat rumah Fikih, Jalan Karet Pedurenan, ini nomor HP saya. Biasanya sih saya kalau di CV nyantumin sosial media Ibu. Karena dulu ada ceritanya waktu calon suami saya itu mau deketin saya gitu, dia ngecek dulu sosial media saya gitu. Setelah di stalkingin itu gak ada yang aneh-aneh, akhirnya dia mau maju. Jadi saya berpesan sama ibu-ibu nih, kalau yang belum menikah, kalau mau nyari pendamping, lihat dulu sosial medianya. Karena kan jejak digital dia nggak akan hilang Ibu ya, dari 10 tahun yang lalu pun nggak akan hilang gitu. Terus bagi ibu-ibu yang udah menikah dan mau nanti nyari mantu, lihat dulu Ibu mantunya gimana. Saya S1-nya dari PIA Ibu. Di PIA ini kampus Arab yang ada di Indonesia, dan ini fokusnya di perbandingan madhab. Jadi madhabnya sukanya dibanding-bandingin gitu. Kita aja kalau dibandingin nggak suka Ibu ya. Ini kalau S2-nya di IIKI Jakarta, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tinggal nulis Ibu, doanya Ibu ya, semoga nggak saya tinggal nulisnya. Kemudian aktifnya di Rumah Fikih. Kita langsung masuk ke fikih darah wanita. Kenapa sih kita harus belajar fikih darah wanita? Karena kita sebagai wanita, sedangkan darah wanita itu berpengaruh bagi sholat kita bagaimana, puasa kita bagaimana, terus bagi yang udah berkeluarga nanti hubungan sama suaminya bagaimana, kemudian kalau dicerai sama suaminya boleh nggak sih saat masa haid, kemudian nanti saat umroh, saat haji boleh nggak nanti pakai obat penghambat haid, itu boleh nggak. Jadi kan yang keluar dari wanita itu ada 3 darah Ibu, ada 3 jenis darah. Yang pertama adalah darah haid, ini sering kita yang sering kita lalui selama setiap bulan gitu. Ini namanya darah tobi'i. Kemudian ada juga darah nifas, ini bagi yang sudah melahirkan. Kemudian ada darah istihadah. Mungkin yang ma'ruf dari kita mungkin yang pertama sama kedua Ibu ya. Yang ketiga mungkin jarang kita ketahui dan jarang kita dengar gitu. Apa sih darah istihadah itu? Kita masuk ke pertama itu darah haid. Jadi darah haid itu cara pengertiannya Ibu, dia itu damun jibillah. Jadi darah yang keluar secara tobi'i, secara alami gitu Ibu. Jadi emang udah kodratnya seorang wanita mengalami darah haid gitu. Dan dia itu keluar dari aqsa rahim, yang keluar dari rahimnya seorang perempuan ba'da bulughiha. Jadi setelah wanita itu mengalami masa balik. Jadi kalau keluar seorang wanita keluar darah haid berarti dia sudah balik gitu Ibu. Dia udah menanggung semua perbuatannya, setiap ada kewajiban agama dia wajib melaksanakannya. Kalau dia berbuat dosa dia menanggung dosanya, kalau dia berbuat kebaikan dia dapat pahalanya. Kemudian ini selanjutnya ala sabili sihah. Jadi dia karena sebab sehat. Jadi normalnya seorang wanita itu adalah haid setiap bulannya. Kalau ada wanita nggak haid 2 bulan aja udah sakit perut gitu Ibu ya, udah disebut abnormal. Jadi emang normalnya haidnya setiap bulan gitu. Min ghairi sababin, emang dia tanpa sebab dan normal. Fi awqatin ma'lumah, di waktu-waktu tertentu. Nanti kita belajar kapan sih waktu haid itu, berapa lamanya. Kemudian darah nifas adalah darah yang keluar akhir wiladah setelah melahirkan. Nanti pertanyaannya kalau waktu kontraksi sebelum melahirkan setelah darahnya apakah bagi wanita udah nggak wajib sholat atau gimana? Karena dari pengertiannya adalah darah yang keluar setelah melahirkan, jadi setelah anaknya keluar gitu. Jadi kalau sebelum melahirkan berarti belum disebut nifas gitu. Selanjutnya adalah darah istihadah. Jadi darah istihadah itu dia darah selain darah nifas dan selain darah haid. Jadi dia darah yang keluar tidak normal, abnormal gitu. Selanjutnya Ibu ya, dari pengertiannya, kemudian dari dalilnya. Jadi ini ada ceritanya Ibu. Jadi saat Aisyah berhaji sama Nabi berhajinya kapan Ibu?
saat tahun 11 Hijriah, yaitu haji wada. Karena Nabi itu berhaji seumur hidup cuma sekali aja ibu, jadi haji wada aja. Jadi saat haji wada itu Aisyah nangis ibu tiba-tiba. Kemudian Nabi bertanya, kamu kenapa menangis? Apakah kamu sedang haid? Kemudian Aisyah menjawab, iya saya sedang haid. Kemudian kata Nabi, inna hada amara katabahu Allahu ala banati Adam. Jadi itu adalah sudah kodratnya seorang wanita mengalami haid gitu. Faqdima yaqdirha, jadi kerjakan apa yang dikerjakan seorang haji, mulai dari wukuf, mabit, melempar jumroh dikerjakan semuanya. Ghairu alla tatufi bil bait, kecuali tawaf di Ka'bah. Kalau tawaf kan nggak boleh ibu ya, karena tawaf kan tawaf itu seperti sholat, cuma kita boleh ngomong, boleh makan, boleh minum aja. Makanya juga tawafnya di masjid, maka seorang wanita haid nggak boleh masuk masjid. Selanjutnya dia jadi nifas, ini juga sama jalurnya. Kemudian istihadah. Jadi kalau dari istihadah tuh dia ada sahabat namanya Fatimah binti Abi Hubaisy itu. Fatimah binti Abi Hubaisy ini dia darahnya keluar terus gitu ibu. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athuru. Jadi aku tuh keluar darah terus. Kan ada juga sekarang ibu ya wanita yang keluar darah sampai 30 hari, 40 hari, 20 hari gitu kan. Kemudian Fatimah bertanya, apa darah sholat? Apakah aku harus meninggalkan sholat saat darah itu keluar? Gitu. Kemudian Nabi menjawab, la inna ma dzalika ifkun. Jadi itu adalah penyakit. Jadi kamu nggak usah meninggalkan sholat, walaysa bihaid. Dan itu tuh bukan haid. Gitu. Faida akbalat haidatu fi fada'is sholat. Jadi kalau udah masanya haid, kamu nggak usah sholat. Kemudian kalau udah selesai haid, jadi kalau udah masanya selesai haid, kamu sholat lagi walaupun lagi keluar darah. Kemudian summa tawaddu li sholat. Jadi kalau lagi istihadah gitu ibu ya, jadi darahnya sampai 20 hari. Jadi saat masanya istihadah itu kita wajib berwudu setiap mau sholat dan wajib membersihkan darahnya itu. Kan kalau kita nggak keluar darah gini kan kita boleh ibu ya. Jadi sholat maghrib sama isya itu satu wudu itu pun boleh. Tapi kalau lagi istihadah nggak boleh ibu. Jadi maghrib wudu sendiri, isya wudu sendiri. Hatta yaji ada likal waktu. Jadi setiap sholat itu harus wudu. Selanjutnya ibu ya. Ini kemudian awal haid. Jadi kapan sih seorang wanita boleh disebut sebagai haid? Minimal masanya itu kapan? Apakah seorang anak, kan sekarang ada ibu ya, anak 1 SD kan umurnya 7 sampai 8 tahun ibu ya. Itu aja udah ada yang haid gitu. Emang itu udah disebut sebagai haid gitu. Ini kita belajar kapan sih masa awal haid, minimal haid itu adalah dari hadisnya Aisyah, idza balaghatil jariyah tis'a sinin. Jadi jika seorang wanita itu mencapai usia 9 tahun, fahiya imra'ah. Jadi di sini ulama menyimpulkan gitu. Jadi minimal usia haid itu adalah 9 tahun hijriah. Jadi kalau ibu-ibu ini punya anak gitu ibu ya, dilihat juga kalender hijriahnya, tahun lahir hijriahnya kapan. Jadi dilihat ulang tahun hijriahnya kapan gitu. Takutnya dia udah 9 tahun hijriah, ternyata masanya belum 9 tahun kan, terus dia keluar haid, keluar darah, kan kita nggak tahu apakah itu haid atau bukan. Jadi kalau tadi ada kasus ada anak umur 8 tahun dia keluar darah, berarti dihukumi sebagai istihadah gitu. Dia belum disebut haid karena dia masih di bawah usia balik. Kemudian sekarang ini banyak ibu ya anak kecil itu udah keluar darah gitu ibu. Jadi dia tetap wajib sholat, tetap harus sholat sih bukan wajib, dia boleh tetap sholat gitu. Kemudian kan kalau tadi minimal masa haid ibu ya 9 tahun hijriah. Cuma kalau ada perempuan ibu sampai usia 17 tahun dia belum haid, terus kapan baliknya ibu? Apakah sampai usia 17 tahun tuh dia tetap nggak wajib sholat, tetap nggak wajib puasa? Jadi di sini kalau ada wanita sampai usia 15 tahun dia belum haid, dia udah dianggap sebagai balik gitu ibu. Jadi dia balik secara umur. Jadi usia 15 tahun dia udah balik walaupun dia belum haid. Terus sekarang kalau masa menopause itu kan kadang kapan sih maksimal masa haid gitu. Jadi kalau mazhab Syafi'i dia tanpa batas. Jadi selama seorang wanita itu sampai usia 90 tahun kalau dia masih keluar darah berarti masih dihukumi sebagai haid gitu. Tapi emang ada ibu sekarang usia 90 tahun masih keluar darah. Hampir jarang ibu ya. 1001 mungkin ibu ya. Ini kalau mazhab Hanafi sama Hambali dia usia maksimal haid adalah 50 tahun.
Jadi kalau ada ibu-ibu nih usianya 51 tahun terus masih keluar darah gitu, maka dia darahnya dihukum sebagai darah istihadah. Itu menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Kemudian selanjutnya menurut mazhab Maliki. Jadi kalau Maliki itu dia maksimal masa haid adalah 70 tahun. Jadi kalau ada ibu-ibu nih usia 51 tahun menurut mazhab Hanafi sama Hambali dia udah istihadah, sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Maliki masih dihukum sebagai haid. Cuma kan kita di Indonesia kebanyakan mazhab Syafi'i ya, kita jadi pakai pendapatnya Syafi'i, jadi tanpa ada batas umur. Jadi kalau ada nenek-nenek usia 75 tahun dia masih keluar darah, berarti masih dia dihukum sebagai haid dan dia nggak wajib sholat, nggak wajib puasa gitu saat haid gitu. Ini ada hadis juga Ibu, jadi dari Aisyah, idza balaghatil mar'atu khamsina sanah. Jadi kalau ada seorang wanita usianya itu udah 50 tahun gitu, maka mukharajat min hadil haid, maka dia udah tidak mengalami haid lagi gitu. Kan lucu juga Ibu ya, ada kalau ada nenek-nenek usia 51 tahun, ibu-ibu usia 51 tahun melahirkan, kan lucu juga gitu kan, aneh di pandangan kita gitu kan, aneh gitu. Jadi ini kalau sekarang selanjutnya Ibu ya, masa haid. Jadi masa haid itu kapan sih? Apakah 7 hari ataukah 14 hari ataukah 20 hari atau berapa gitu. Jadi kalau minimal disebut haid adalah sekejap, itu menurut mazhab Maliki. Jadi walaupun keluar darah nih, keluar darah, jadi waktu jam 1 ini keluar darah, kemudian nanti asar udah nggak keluar lagi, itu menurut mazhab Maliki masih dihukum sebagai haid, karena dia walaupun sekejap masih dianggap sebagai haid. Cuma kalau menurut mazhab Syafi'i dia 1 hari 1 malam, jadi ditunggu dulu. Kalau kayak tadi jam 1 siang keluar darah, kemudian jam 3 udah nggak keluar, maka dia bukan haid kalau menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau tadi udah dia tinggalin sholat duhur nih jam 1 siang mau sholat duhur, keluar darah nih, dia udah nggak sholat duhur, ternyata jam 3 udah berhenti nggak keluar sama sekali sampai besok, berarti dia harus qadha sholat duhurnya tadi karena dia tidak dianggap sebagai haid. Selanjutnya Ibu ya, jadi kalau mazhab Hanafi dia minimal haid adalah 3 hari 3 malam. Cuma kita pakai pendapatnya Syafi'i Ibu ya, jadi 1 hari 1 malam itu minimal haid. Jadi kalau dari jam 1 keluar darah, jadi sampai besokan harinya jam 1 dia harus keluar darah. Kalau dia nggak keluar darah berarti dihukumi tidak haid. Kemudian kalau maksimalnya nih, kalau maksimal menurut Hanafi adalah 10 hari. Jadi kalau ada seorang wanita nih, dia keluar darah dari hari tanggal 1 sampai tanggal 11. Menurut mazhab Hanafi Ibu, kalau Hanafi kan kebanyakan yang di Pakistan, India, di Turki. Jadi kalau di hari ke-11-nya itu dia udah bukan haid lagi, tapi dianggap sebagai istihadah. Cuma kalau dalam jumhur ulama, jadi mayoritas ulama mengatakan bahwa maksimal haid adalah 15 hari Ibu. Jadi kalau tadi hari ke-11 dia masih dihukumi sebagai darah haid. Jadi kalau ada ibu-ibu nih di hari 16 masih keluar darah, berarti hari ke-16 itu dia harus sholat, harus puasa. Jadi kan sebenarnya ini Bu ya, jadi kan nggak ada dalilnya maksimal 15 hari. Jadi ulama ini melakukan survei gitu. Jadi mereka kayak Imam Ahmad aja survei mempelajari darah wanita aja sampai 9 tahun gitu. Jadi melakukan survei riset lapangan gitu sampai 9 tahun. Itu juga mereka mengambil kesimpulan dari hadis ini Bu. Jadi maro'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Jadi aku tidak melihat orang yang kurang agamanya dan kurang akalnya kecuali seorang wanita. Jadi ini ada hadisnya gitu. Kemudian wanita bertanya, wahai Rasulullah, wa manuqsanul aqli wa din, kenapa wanita itu dianggap sebagai kurang akalnya kemudian kurang agamanya? Kemudian Nabi menjawab, Ibu, amanuqsanul aqli, kenapa wanita itu dianggap kurang akalnya? Karena fasyahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin. Karena kan persaksian 2 orang wanita itu sama dengan persaksian 1 orang laki-laki. Jadi kalau ada membutuhkan saksi 2 orang nih, 2 orang laki-laki, berarti boleh 2 orang laki-laki, boleh 4 orang perempuan. Kemudian kenapa disebut nuqsanuddin? Kenapa agamanya dianggap kurang? Karena wanita itu saat haid dia nggak sholat, saat haid dia nggak puasa, gitu kan Ibu ya. Makanya di sini ulama mengatakan bahwa maksimal haid adalah 15 hari, jadi setengah bulan.
Tapi ini adalah keistimewaan bagi wanita gitu ibu. Dia emang kurang menggunakan logikanya kan. Kalau laki-laki lebih menonjolkan logikanya ibu ya, kalau wanita lebih menonjolkan perasaannya. Jadi kalau ada laki-laki tuh dia kalau ada masalah pengennya tuh diam, kemudian langsung menyelesaikan masalah. Jadi saat ditanya istrinya, ngapain sih mas kok diam aja sih gitu, enggak apa-apa kok, ada masalah sedikit gitu, nggak mau cerita. Wanitanya bilang kayak gitu ya sama istrinya, nggak mau cerita gitu kan. Jadinya masalahnya rumit kan. Kalau wanita tuh kalau ada masalah gitu ibu ya, dia pengennya cerita ke semua orang, bikin status di mana-mana gitu kan, di Facebook, di WA, di IG, bikin status. Jadi kalaupun masalahnya itu diceritakan ke semua orang, walaupun itu nggak menyelesaikan masalah, cuma kalau semua orang tahu tuh jadi setengah masalahnya tuh selesai gitu ibu ya. Jadi kayak pelong gitu ya, itu kan kalau wanita gitu ya. Jadi emang beda antara wanita dan laki-laki. Selanjutnya ibu, jadi ini ada hadis juga dari perkataannya Ali. Jadi Ali itu pernah mengatakan bahwa darah yang keluar lebih dari 15 hari itu dihukumi sebagai darah istihadah. Ini ulama mengambil kesimpulan dari perkataannya Ali ini. Dan juga perkataan ini dikuatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, jadi maksimal haid 15 hari. Kan kalau dalam kedokteran pun juga haid itu 7 hari gitu ibu ya. Kalau udah di atas 7 hari pun dianggap nggak abnormal juga gitu kan. Nah, kalau dalam Islam itu maksimal haid 15 hari. Jadi nanti ibu-ibu bisa dihitung nih tanggal haidnya gitu. Jadi kalau haid dikasih tanda gitu ya. Nanti kalau udah 15 hari gitu berarti udah warning nih gitu. Nanti kalau tesnya masuk keluar darah berarti dia harus tetap sholat, harus tetap puasa gitu. Kemudian masuk ke larangan wanita bagi wanita haid ibu ya. Jadi kalau larangannya adalah tentu aja sholat gitu ibu. Ini idza aqbalatil haidatu fada'i sholat. Jadi kalau kamu lagi haid maka kamu tinggalkan sholat. Kan kalau kita meninggalkan sholat ini ada keistimewaan bagi wanita gitu ibu ya. Kan sholat itu pertama kali diwajibkan 50 waktu. Kan kita bayangin aja 50 waktu sholat itu bukan 50 rakaat tapi 50 waktu. Kita baru mau ngelipet mukena udah adzan lagi gitu ibu ya. Terus kita baru mau ngambil piring mau makan udah adzan gitu kan, itu repot banget gitu ya. Alhamdulillahnya Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Musa yang sangat kritis gitu ibu ya. Jadi sama Nabi Musa coba minta keringanan gitu, jadi sampai didiskon jadi 5 waktu sholat gitu. Jadi saat dekat waktu sama Nabi Musa masih dibilang dia sana minta keringanan lagi sama Allah. Cuma Nabi Muhammad kan malu gitu ibu ya, Nabi Muhammad kan orangnya pemalu, akhirnya jadinya 5 waktu sholat. Karena Nabi Musa itu beralasan orang kaumku aja yang seminggu sekali aja mereka tetap meninggalkan ibadah, apalagi yang sehari 5 kali. Cuma walaupun kita udah didiskon ibu ya, jadi 5 waktu sholat cuma pahalanya seperti kita sholat 50 waktu. Kan kita aja seneng ibu ya kalau dapat diskonan gitu aja seneng ibu ya, apalagi diskonnya sampai berpuluh-puluh% gitu kan. Selanjutnya ibu ya, jadi kalau saat kita haid kita nggak perlu mengkodok sholat kita. Cuma kalau kita nih duhurnya kan jam 12 lebih 4 menit gitu ya. Sampai setengah 1 kita belum sholat, kita mau sholatnya setengah 1, bentar lagi mau nyelesain makan siang dulu. Saat kita mau wudhu ternyata kita keluar darah gitu, bukan kita berarti nanti saat kita suci kita punya tanggungan sholat duhur 1. Jadi nanti saat suci kita wajib mengganti sholat duhur kita tadi. Kemudian kalau kita sucinya saat asar gitu, jadi saat asar jam 4 sore nih kita udah suci, udah nggak keluar darah. Kan cara mengetahui sucinya kan kita memasukkan kapas ke dalam, dicolek gitu ya. Ini kalau udah nggak keluar sama sekali, kalau nggak kering sama kalau ada qosatul bayda. Qosatul bayda itu kayak cairan putih, berarti itu menandakan udah suci gitu. Jadi kalau kita sucinya jam 4 sore nih Bu, berarti kita mengganti sholat duhur sama sholat asarnya. Kemudian kalau kita sucinya di waktu isya jam 7 malam kita udah suci, berarti kita kodok sholat maghrib dulu, baru kita sholat isya. Selanjutnya ibu ya. Kemudian kalau dilarang juga tawaf. Kan kalau tadi dari hadisnya Aisyah ibu ya, dia saat berhaji dia mengalami haid. Kemudian kata Nabi, if'ali ma yaf'alul hajj. Jadi kerjakan semua yang dikerjakan oleh haji kecuali tawaf di Ka'bah. Jadi karena tawaf itu adalah sholat, cuma bedanya tawaf itu boleh ngomong, boleh makan, jadi tetap nggak boleh saat haid. Jadi cuma kan kalau kita dari Indonesia gitu ibu ya, umroh aja belum tentu seumur hidup sekali.
haji belum tentu seumur hidup sekali. Jadi kalau kira-kira nih kita jadwalnya umroh, ternyata waktu kita haid, kita tanya ke dokter gitu. Kira-kira kalau saya pakai obat penghambat haid boleh nggak sih, sehat nggak sih? Kalau dokternya bilang boleh, berarti kita boleh gitu. Karena ulama pun juga memperbolehkan. Karena kan kita jauh dari Mekah gitu Ibu ya, kita juga belum tentu setahun sekali umroh gitu kan. Itu kesempatan kita kalau ke sana beribadah. Karena kalau kita haid kita nggak bisa ngapa-ngapain Ibu kalau umroh. Kan kalau umroh kan cuma di Masjidil Haram doang Ibu ya. Tawaf di situ, sa'i pun juga sekarang sa'i itu dia masuk ke masjid gitu Ibu ya. Kan kalau dulu dia di luar masjid. Cuma sekarang karena perluasan masjid jadi dia tempat sa'inya jadi di dalam masjid. Jadi kalau ibu-ibu mau umroh nih, mending pakai obat penghambat haid. Kalau misalnya bertepatan dengan waktu haid, demi maslahat aja gitu. Begitu juga saat haji gitu. Kecuali kalau kita emang tinggalnya di sana mau nggak pakai penghambat haid itu juga nggak masalah gitu kan. Masalahnya kan kita jauh dari Mekah aja gitu. Selanjutnya Ibu ya, larangan selanjutnya adalah puasa. Jadi saat kita haid kita nggak boleh berpuasa. Tapi ini kalau puasa, kalau kita ninggalin puasa kita wajib menggantinya saat kita lagi suci. Jadi alaisa idza hadatil mar'ah, bukankah bila wanita mengalami haid dia lalu tusoli walau tasum, dia tidak boleh puasa dan tidak boleh sholat. Tapi kalau puasa dia harus mengganti, cuma kalau sholat dia nggak perlu mengganti. Kecuali kalau puasa sholat yang kita tinggalkan, yang kita undur tadi gitu ya. Kita keluar darahnya jam 1 sedangkan duhurnya jam 12 gitu. Jadi kita harus mengganti sholat duhurnya tadi kalau kita sudah suci. Nih kemudian dilarang juga jima gitu. Kalau jima tuh hubungan suami istri. Jadi sampai duhul, sampai penetrasi gitu itu nggak boleh gitu ya. Ini kan jadi ada sebab turunnya ayat ini Bu ya, di Al-Baqarah ayat 222. Kan kalau dulu sahabat hijrahnya ke Madinah ya, di Madinah tuh banyak orang Yahudi. Sedangkan dalam ajaran Yahudi mereka tuh kalau ada wanita haid, wanitanya itu dikeluarkan dari rumah, diasingkan, nggak boleh makan sama suaminya, nggak boleh minum sama suaminya, nggak boleh tidur sama suaminya. Jadi benar-benar diasingkan gitu. Para sahabat bertanya-tanya, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid gitu. Kemudian Nabi menjawab, qul huwa adza, itu adalah penyakit, fa'tazilun nisa fil mahid, maka janganlah kamu mendekati mereka, maka adalah kamu menjauhkan diri dari wanita saat haid gitu. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, dan jangan dekati wanita sampai dia itu suci, sampai nggak keluar darah haid lagi. Faida tatahharna, sampai dia itu bersuci. Kan kalau tadi yatahurna dia sudah selesai haidnya, kalau tatahharna itu dia sudah mandi besar, Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka sebagaimana perintah Allah. Jadi ini walaupun kan ini perintahnya jangan mendekati wanita saat haid gitu Ibu ya. Cuma apakah seperti orang Yahudi tadi, apakah harus diasingkan? Terus juga kalau tidur apakah harus dikasih batas atau enggak tidur seranjang gitu. Jadi ini Nabi di hadis beliau bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Jadi kerjakanlah segala sesuatu dengan istrimu kecuali nikah. Apakah nggak boleh? Kalau ijab kabul boleh nggak Ibu saat haid? Apakah nikah ini pengertiannya ijab kabul atau apa? Boleh nggak kalau wanita haid ijab kabul, boleh nggak Ibu? Boleh, ya nggak boleh kalau cerai baru nggak boleh. Jadi nikah ini maksudnya adalah jima, jadi sampai duhul, penetrasi itu baru nggak boleh. Cuma apakah nggak boleh seorang suami mencium istrinya, boleh nggak Ibu saat haid? Boleh aja gitu kan, tadi hadisnya isna'u kulla syai'in, berbuatlah sesuka kalian semuanya gitu kan, boleh kecuali penetrasinya tadi baru nggak boleh. Jadi boleh ngapa-ngapain aja semuanya kan. Kalau dulu Nabi menyuruh Aisyah, jadi saat Aisyah haid, Nabi bilang ke Aisyah, kamu pakailah sarung, karena pada zaman dulu kan nggak ada softtek gitu. Jadi Aisyah disuruh sama Nabi memakai sarung, jadi untuk menutupi tempat haidnya itu. Jadi Nabi kemudian dibasyiruni, Nabi bertemu dengan Aisyah. Padahal Aisyah dalam keadaan haid. Jadi boleh ngapa-ngapain aja kecuali penetrasi tadi baru nggak boleh gitu Ibu ya. Selanjutnya kemudian menetap di masjid. Jadi ini pengertian masjid adalah tempat yang digunakan untuk sholat 5 waktu. Ini bukan sholat nggak digunakan sholat 5 waktu kan Ibu ya. Sholat subuh sama isya nggak dipakai kan Ibu ya Siti ya. Jadi kan kalau disebut masjid itu kalau dipakai sholat 5 waktu, namanya
namanya masjid. Kalau jami dia yang digunakan untuk sholat Jumat. Cuma kalau di Indonesia adanya masjid jami gitu Ibu ya. Padahal kalau di Arab itu ya semua masjid itu belum tentu jami, tapi kalau jami itu pasti udah masjid. Makanya ada orang Arab tuh heran kok ada sih masjid jami gitu kan. Kalau kayak kita tuh kayak ayam chicken gitu Ibu ya. Ayam chicken lagi gitu ya. Jadi ini kalau aman sih kalau lagi head gitu ya Bu ya. Jadi kalau lagi di masjid itu baru nggak boleh. Jadi kalau ada ta'lim di dalam masjid, mending kita duduk di emperan gitu Ibu. Cuma kalau jadi hadisnya wala taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Ini kan hadisnya buat junub, cuma dikiaskan juga untuk orang haid gitu. Karena ada hadis lain inilah ulul masjid dari haidin wala junub. Jadi aku tidak menghalalkan masjid itu untuk orang haid dan orang yang sedang junub. Jadi kalau sedang haid kita mau ikut kajian di masjid, mending kita duduk di emperan. Apalagi sekarang udah banyak masjid itu Ibu ya. Jadi kajiannya itu bukan di masjidnya tapi di aula masjid. Itu untuk mempermudah kita sebagai wanita. Karena emang kodratnya wanita haid Ibu ya. Selanjutnya seorang wanita nggak boleh diceraikan Ibu. Ini ada ceritanya. Jadi dulu Abdullah bin Umar dia menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Kemudian Umar mengadu kepada Rasulullah. Jadi ceritakan tadi Ibnu Umar anakku itu dia menceraikan istrinya saat dalam keadaan haid. Kemudian kata Nabi murhu falyuraji'aha. Jadi suruh dia untuk merujuk kembali karena namanya disebut sebagai tolak bid'ah. Tolaknya bid'ah. Walaupun sah sih secara hukumnya sah, makanya tadi Nabi menyuruh Ibnu Umar untuk rujuk kembali. Jadi rujuk kembali, kemudian sampai dia suci kembali. Kalau udah suci, udah terserah mau diceraikan atau enggak. Cuma kan saat suci itu dia nggak boleh berhubungan dulu. Jadi kalau udah berhubungan diceraikan nggak boleh gitu. Jadi saat udah suci diceraikan tanpa berhubungan terlebih dahulu. Jadi wanita yang sedang haid nggak boleh diceraikan Ibu ya. Kemudian ini sebab turunnya ayat ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul iddah. Jadi wahai nabi. Selanjutnya Ibu ya, jadi wanita. Kemudian dia tidak menyentuh mushaf, nggak boleh memegang mushaf gitu. Karena dalam sebuah ayat la yamassu illal mutahharun, dan tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci. Jadi emang adabnya sebelum kita baca Quran sih kita berwudu dahulu. Dan wanita haid dia nggak boleh megang mushaf. Dan ada juga ulama yang mengatakan boleh memegang covernya. Asal covernya itu nggak ada tulisan la yamassu illal mutahharun. Karena la yamassu illal mutahharun ini dia adalah ayat Al-Quran. Jadi kalau udah belajar gitu, jadi belajar. Kalau kita belajar di kelas gitu kan, itu dia kita pakainya yang terjemahan aja gitu. Terus kita baliknya pakai yang jangan sampai terkena tulisan Arabnya. Kemudian tidak boleh melafazkan Al-Quran la taqra'ul haid wal junub syai'an minal Quran. Jadi janganlah seorang yang sedang haid atau junub membaca sesuatu dari Al-Quran. Ini jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan nggak boleh baca Al-Quran. Jadi walaupun haid udah kebiasaan ini setiap hari 1 juz gitu, tapi saat kita haid kita tetap nggak boleh baca Al-Quran. Kita stop dulu. Kan, jadi yang memperbolehkan pun cuma mazhab Maliki gitu. Mazhab Maliki ini pun mensyaratkan bagi orang yang udah hafal 30 juz dan dia takut hafalannya lupa. Karena dari mazhab Syafi'i pun kalau orang udah hafal 30 juz ini Bu ya, kemudian dia lupa hafalannya maka dia berdosa. Makanya dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki memperbolehkan mengulang hafalannya, cuma syaratnya harus hafal 30 juz gitu. Kan menghafal Al-Quran hukumnya apa Ibu? Wajib nggak? Menghafal Al-Quran hukumnya wajib nggak? Kayaknya nggak ada yang bilang wajib gitu Ibu ya. Tapi kalau sholat wajib nggak Ibu? Wajib. Sholat yang wajib aja suruh ninggalin, apalagi yang nggak wajib gitu. Baca Quran wajib nggak? Baca Quran wajib nggak? Ada yang nggak mewajibkan baca Quran gitu. Kalau baca Quran di dalam sholat sih wajib gitu Ibu ya. Tapi kalau baca Quran di luar sholat gitu, baca Quran habis maghrib gitu kan, wajib nggak Ibu? Nggak wajib sih. Jadi yang sholat wajib aja harus kita tinggalin, ngapain kita memaksakan diri untuk mengerjakan yang nggak wajib.
Jadi kalau kita lagi haid, jadi kita stop dulu baca Qurannya. Kecuali kalau kita udah terbiasa zikir pagi, zikir sore, kan kalau zikir pagi kan ada Al-Fatihah, ada ayat kursi, ada 3 qul gitu Ibu ya. Itu kita boleh dengan niat kita berzikir dan kita berdoa. Karena ada beberapa doa itu yang berada dalam Al-Quran kayak Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan ayat Al-Quran gitu Ibu ya. Cuma kita boleh mengatakannya, boleh membacanya karena kita niatnya adalah berdoa. Selanjutnya Ibu ya, sebelum masuk ke nifas ada yang mau ditanyakan itu tentang haid? Enggak ada ya. Kemudian masa nifas sih. Jadi kan kalau tadi nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan gitu. Jadi kalau mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, jadi mayoritas ulama mengatakan disebut nifas itu kalau bayinya udah keluar gitu. Jadi kalau udah masih kontraksi kan ada itu yang kontraksinya 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, dan kadang udah keluar darahnya, udah pembukaan keluar darahnya. Dan itu menurut mayoritas ulama belum disebut sebagai nifas gitu. Jadi dia masih tetap wajib sholat. Dan dia kalau kesakitan dia bagaimana? Dia sholatnya sebisanya dia. Apalagi dia kan waktu melahirkan, dia kan waktu yang sangat krusial gitu Ibu ya, sangat krusial antara hidup dan mati. Jadi dia sholat aja sebisanya. Kalau bisanya sambil baring, dia sambil baring. Kalau sambil duduk, sambil duduk. Nanti kalau dia merasa belum sempurna, nanti dia bisa sempurnakan saat suci dari nifas. Jadi dia minimal nifas adalah ini tanpa batas, itu jumhur ulama. Kan ada orang yang nggak nifas sama sekali kan juga ada juga gitu ya. Kemudian kalau ini maksimal masa nifas adalah 40 hari itu jumhur ulama. Jadi kalau ada orang nifasnya 4 sampai 50 hari, berarti yang 10 hari itu dianggapnya sebagai istihadah. Itu menurut mayoritas ulama. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i maksimal nifas adalah 60 hari. Jadi saat dia keluar darah di hari ke-50 masih disebut sebagai nifas. Jadi kalau udah 61 itu hari yang 61-nya dianggap sebagai istihadah. Kalau larangannya sih sampai sama kayak larangan haid. Jadi nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, sama kayak haid. Ini bisa dibaca tersendiri semua, ada permasalahannya gitu. Ini permasalahan. Jadi kalau walaupun dia selesai, kalau keluar darah dari kemaluan ya udah disebut nifas. Jadi kalau keluar darah dari perut disebut nifas nggak Ibu? Enggak, karena nggak keluarnya dari kemaluannya. Terus apakah air ketuban yang pecah termasuk nifas? Kan kadang nih ketubannya udah pecah hari sebelumnya gitu Ibu ya. Kalau menurut mayoritas ulama bukan termasuk nifas karena dia bayinya belum keluar. Kemudian masuk ke istihadah gitu Ibu ya. Jadi istihadah itu kalau ada seorang wanita yang di atas maksimal masa haid, kemudian darah di masa suci. Jadi kan minimal masa suci itu 15 hari gitu. Jadi kalau ada seorang wanita dari tanggal 1 sampai tanggal 7 dia haid, kemudian dia di tanggal 13 dia keluar darah lagi, disebut haid nggak Ibu yang tanggal 13 tadi? Dia belum disebut sebagai haid karena dia belum memenuhi batas minimal suci. Jadi kalau kita hitung nih, kita berhenti haid tanggal 7, kemudian kita hitung 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi minimal kita haid di tanggal 22. Kalau kita haid kurang dari tanggal 22 masih dianggap sebagai istihadah. Jadi kita seharusnya haidnya di atas tanggal 22. Kemudian darah sebelum melahirkan karena pembukaan kontraksi maka masih dianggap sebagai istihadah. Kemudian darah setelah masa nifas, jadi setelah kayak tadi tanggal 61, hari ke-61, kemudian hari 62 itu masih dianggap sebagai darah istihadah. Kemudian darah sebelum umur haid, jadi kayak tadi ada anak usia 8 tahun udah keluar darah, maka dia dianggap sebagai darah istihadah. Kemudian kondisinya tidak ada jadwal, jadi dia darah yang tidak ada jadwal. Kemudian dia darah penyakit, warnanya merah pucat tanpa aroma. Kan kalau darah haid dia warnanya damun aswadun yu'raf, dia darah yang hitam pekat gitu, jadi merah hitam-hitaman. Dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
Kalau hukumnya dia tidak berlaku larangan haid, jadi dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, tetap boleh digauli suaminya, tetap boleh diceraikan, tetap boleh tawaf, dan berstatus sebagai hadas kecil. Makanya tadi dia setiap sholat dia wajib berwudu dan wajib membersihkan kemaluannya. Mungkin sekian, mungkin tanya jawab gitu ya. Ada yang mau ditanyakan, ini udah permasalahan darah wanita. Assalamualaikum, Ustaz mau nanya. Ustazah mau nanya, kan tadi kalau misalnya haid, terus kalau misalnya yang tadi setelah misal bersucinya itu di jam 4, berarti harus salat zuhur dulu, qada zuhur dulu. Ya, qada zuhur dulu. Walaupun bersihnya di jam 4 setelah masuk asar. Iya, walaupun sholatnya di jam 4 setelah masuk asar, karena sholat zuhur sama asar itu dia satu waktu. Kan kita kalau lagi safar kan kita kosongnya zuhur asar jadi satu, maghrib isya jadi satu. Jadi kita harus sholat zuhur dulu baru kita sholat asar. Kalau misalnya nih baru haid jam 1 tapi belum sholat zuhur, kan harus qada yang sebelum haid. Nah terus bersihnya jam 4 sore, berarti sholatnya 3 kali, zuhur 2 kali, asar sekali. Iya. Oh. Jadi sholat qada dulu, zuhur, asar. Terima kasih. Tanya untuk anjuran sebaiknya anjuran pada saat haid itu apa ya? Ibadah. Jadi sebenarnya banyak sih ibadah bagi wanita haid itu, banyak ibu, seperti zikir. Zikir kan tidak mengharuskan suci. Zikir, mendengarkan orang baca Quran itu juga seperti kita membaca Al-Quran. Kita dengerin orang baca Quran. Kalaupun kita nggak puasa itu, kita bisa menyiapkan buka untuk orang berpuasa. Jadi sebenarnya banyak sih ibu amalan untuk orang yang lagi haid, kayak zikir, mendengarkan bacaan Al-Quran, menyiapkan buka untuk orang yang berpuasa. Mungkin lebih ditekankan ke zikirnya aja, gitu. Dimana zikir kan dia bisa menjadi tamengnya seorang wanita, karena kan seorang wanita yang lagi haid itu dia rawan kena gangguan. Jadi sebaiknya kita perbanyak zikir. Zikir bisa juga kita dengan baca buku-buku Islami gitu kan, buku-buku keagamaan, ikut taklim juga bisa. Ikut taklim walaupun di masjid gitu. Kalau di masjid jangan masuk masjidnya ibu, di emperannya. Jadi kita di luarnya. Kan banyak tuh yang kalau lagi haid dia di pinggiran gitu kan. Kalau misalnya selesai dapatnya misalnya kemarin, tapi gitu satunya itu kadang ada satu kayak titik gitu, itu kita jadinya nggak sholat lagi apa gimana ya, apa kayak sesuatu yang tadi dibilang gitu ya. Jadi kan ada ibu ya, ada yang orang tuh 3 hari keluar darah, kemudian besoknya nggak keluar darah sama 2 hari, kemudian keluar lagi darah gitu kan. Jadi kita hitung dari hari pertama itu sampai keluar darah itu apakah mencapai maksimal 15 hari atau tidak. Kalau kita udah berhenti di hari ke-7 nih bu, hari ke-9 kita keluar lagi, berarti hari yang ke-9 itu masih dihukum sebagai haid. Adapun puasa sholat yang kita kerjakan tadi ya udah itu dianggap aja kita nggak tahu, jadi kita mengerjakan sholat. Saya ingin ada juga namanya mu'tadah, gitu biasanya mu'tadah itu orang yang udah terbiasa. Jadi ada teman saya itu dia tuh haid selama 7 hari, dan selama 3 tahun tuh haidnya 7 hari terus. Kemudian suatu hari mungkin dia banyak pikiran atau ada apa gitu ya, dia tiba-tiba haidnya 9 hari. Bahkan dia sampai haidnya 9 hari, kemudian hari ke-17 dia keluar lagi. Kalau yang mu'tadah tadi udah terbiasa 7 hari, terus tiba-tiba dia 9 hari, maka hari yang ke-8, 9 dianggap sebagai istihadah. Kalau dia udah terbiasa. Nanti ada mu'tadah, namanya juga. Lanjutnya. Jadi ini penting bagi seorang wanita gitu mencatat jadwal haidnya. Takutnya kan ada yang bolong-bolong haidnya. Jadi kita hitung dari awal sampai keluar darah itu 15 hari nggak sih? Kemudian dari selesai haid sampai haid kemudian apakah 15 hari atau enggak? Jadi patokannya dia 15 gitu. 15 haid, 15 suci. Ustazah mau nanya lagi, misal
udah bersih itu sebenarnya jam 2 siang gitu, tapi tuh kayak masih ragu, kayak takutnya nanti keluar lagi gitu, jadi kayak ditunda sampai misalnya baru mandi besar itu jam 7, pokoknya udah lewat maghrib lah, udah azan maghrib. Itu kira-kira gimana ya Ustaz? Maksudnya kodonya sholatnya gimana atau nggak apa-apa apa gimana? Jadi kan kalau jam 2 siang kan masih di kantor, mungkin ibu yang mau mandi di kantor pun juga nggak mungkin gitu kan ya. Tapi kan kalau kita udah lihat nih, jadi ngeceknya pakai kapas tadi Bu, jadi pakai kapas dicolekin gitu. Kadang itu maaf, kadang darahnya itu nggak nyampe, kayak kecoklatannya itu nggak nyampe ke celana dalam. Nah, jadi kita pakainya tisu, maksudnya bukan tisu sih, kapas, karena dari hadisnya Aisyah pun juga seperti itu. Jadi dilihat dari kapas, apakah itu udah nggak ada sama sekali bersih atau apa, atau dia ada cairan keputihannya. Kalau dia bersih, nggak ada apa-apa sama sekali, atau ada cairan putih, berarti udah suci gitu. Jadi kita cek setiap waktu sholat. Insya Allah kalau kita pakai kapas tadi, insya Allah lebih akurat gitu Bu ya. Saya pun juga udah mempraktekannya lebih akurat. Kan kadang kita kalau lihat dari celana dalam pun kurang akurat gitu. Kan kalau tadi masalah jam 2 siang kita masih di kantor nggak mungkin mandi, jadi kita tayamum aja gitu. Kan kita nggak mungkin tuh lari ke pom bensin untuk mandi situ kan juga nggak mungkin juga. Jadi kita tayamum gitu kan dengan niat mau mandi susah gitu kan. Kita niat tayamum, kemudian kita sholat asar. Sholat dulu, sholat asar. Kemudian saat kita udah sampai rumah kita tetap mandi besar. Karena kan kalau tayamum kan dia listibahis sholah gitu ya. Niatnya kan listibahis sholah untuk memperbolehkan sholat, bukan untuk lirafil hadas. Kan kalau kita wudhu kan niatnya lirafil hadas, untuk mengangkat hadas. Cuma kalau tayamum kan niatnya listibahis sholah, untuk bisa sholat. Jadi bukan mengangkat hadas, cuma biar bisa sholat. Jadi walaupun ada air tetap tayamum aja ya Ustaz? Karena kan nggak mungkin kan untuk mandi, emang bisa mandi. Oh iya betul. Kecuali kalau ibu mau nih ke pom bensin gitu kan, beli di pom bensin gitu kan. Karena kan keadaannya kan nggak memungkinkan untuk mandi. Jadi tayamum dulu untuk bisa sholatnya aja. Satu lagi terakhir mau tanya, misalkan yang di daerah istihadah itu ya, terus tadi kan berarti kita bisa sholat tapi dengan cara berwudu tuh setiap mau waktu. Misalkan ketika itu kita kita masih kita pakai pembalut gitu, terus saat ada darahnya itu harus setiap sholat, waktu sholat itu harus diganti, pokoknya dalam kondisi sholat itu nggak boleh ada darah atau gimana? Jadi setiap sholat emang harus diganti, karena kan darah kan dia najis gitu ya. Kita nggak mungkin sholat dalam keadaan ada najis. Jadi makanya tadi diharuskan setiap waktu sholat kita berwudu dan membersihkan darahnya. Ini bagi orang yang haidnya keluar darahnya melebihi 15 hari. Ini kalau karena faktor KB atau faktor pikiran itu bisa jadi gitu. Anak saya pun juga ada pertanyaan juga dari teman, dia tuh haid atau keluar darah tuh kadang sampai 40 hari, 20 hari. Setelah dia cek ke dokter pun kata dokter juga ini bukan haid, karena haid itu 7 hari. Kalau dalam kedokteran kan haid itu 7 hari, di atas 7 hari itu udah abnormal. Maka kalau dalam fikih sih maksimal haid 15 hari. Jadi kalau ada darah di hari ke-16 berarti bukan darah haid. Mungkin cukup sekian dari saya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jismi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wa na'udzubika minal jununi wa sayyi'il asqam. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.